فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menyempurnakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya kepada kita. Dan kita menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 di mana Allah taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka ini harus kita ingat. Yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita di bumi ini itu cuma satu. Itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya, karena dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini Allah Ta'ala mengatakan bahwa khalaqul jinna, Allah nafikan semua tujuan-tujuan selain ibadah, Allah nafikan. Tidaklah menciptakan jin dan manusia semuanya kecuali untuk beribadah kepada Tuhan, yang beribadah. Tidak ada yang lain. Ini Rasul kita ini. Maka kita pergunakan kehidupan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh hidup kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Ta'ala tegaskan, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-An'am ayat 162 di mana Allah Ta'ala mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya, ini yang harus kita ingat. Bahwasanya kita di dunia ini hanya untuk satu tujuan, tidak ada tujuan yang lain, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan semua yang ada pada kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita nikmat dari Allah. Pergunakan untuk ibadah kepada Allah, melihat ayat-ayat Allah dan pelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kita jaga mata kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah. Yang makna ibadah adalah kita menggunakan semua kehidupan kita pergunakan di jalan Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semua nikmat yang ada pada kita pergunakan untuk menjalankan perintah Allah dan kita jaga dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata kita Allah berikan kepada kita gunakan ibadah. Ya, kita gunakan untuk mempelajari agama Allah dan kita
Jaga mata kita dari kemaksiatan kepada Allah, melihat wanita yang bukan mahram, atau melihat aurat wanita, atau yang wanita melihat laki-laki yang bukan mahram. Ini juga termasuk di antara perkara yang diharamkan. Jadi mana Allah Ta'ala mengatakan surat An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum wa athhar." Dan untuk yang wanita, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna absarahum wa yahfazna furujahum." Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara haram mereka. Dan juga wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara haram mereka. Ini kita berusaha untuk menjadikan mata kita ini senantiasa di atas ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kuping kita pergunakan untuk ibadah, yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti apa yang diharamkan, ya, musik dan yang lainnya, ya, di mana Rasulullah SAW mengharamkan. Dan secara asal adalah haram di dalam Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal khamra wal ma'azif." Akan datang nanti di antara umatku suatu kaum yang menghalalkan sutra, khamar dan alat-alat musik. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, apabila mungkin ada ulama atau orang yang menghalalkan, maka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW akan ada nanti yang menghalalkan. Artinya asalnya adalah haram. Ya, dan kita apabila kita ingin mempelajari Islam, maka hendaklah kita mencari Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Islam yang murni, Islam yang asli. Kalau kita mencari barang saja, kita maunya yang asli, nggak mau yang KW. Masa untuk agama kita mencari yang sesuai dengan hawa nafsu kita? Oh, itu ada ustaz yang bolehkan kok musik, nggak apa-apa. Ya, bukan seperti itu cara beragama. Dilihat dalilnya mana yang lebih kuat. Yang bolehkan apa dalilnya? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih. Maka ini tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk ibadah. Ya, kita paksakan hawa nafsu kita tundukkan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah yang mengatur segala urusan kita. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya mungkin ada orang atau kita bekerja di suatu perusahaan, digaji 20 juta sebulan, kira-kira kita akan taat nggak sama perusahaan itu? Suruh datang pagi jam 8, nggak boleh lebih, nggak boleh telat, dan pulang jam 5 misalnya, kita akan taat nggak? Takut kita untuk menyelisihinya, ya? Atau kalau ada kebijakan-kebijakan harus begini, kita sabar, menahan nafsu kita paksa untuk mentaati perusahaan. Padahal yang memberikan kita rezeki itu semuanya Allah. Semua nikmat ada pada kita itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apa saja ada pada kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bekerja, itu gaji yang kita terima itu dari Allah. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kecerdasan kita, kira-kira bisa nggak kita kerja dan dapat gaji? Karena yang memberikan kecerdasan, yang memberikan kesehatan siapa? Allah. Ya, jadi pada hakikatnya kita bekerja misalnya dan mendapatkan gaji, atau kita usaha dagang dan mendapatkan keuntungan, itu semuanya hakikatnya yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang berikan kita sehat siapa? Yang berikan kita sehat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah cabut kesehatan kita, bisa nggak kita bekerja? Bisa nggak kita berdagang, usaha? Nggak bisa. Ya. Dan antum tahu, anak sempat Allah uji 6 bulan anak terbaring di kasur.
Nggak bisa apa-apa. Kalau Allah cabut kesehatan kita, nggak bisa apa-apa kita. Jadi pada hakikatnya semua dari Allah. Nah, kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kenikmatan kepada kita. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah dan jalankan syariat Allah di dalam kehidupan kita. Menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan kita. Dan semua apa yang ada pada kita pergunakan di jalan Allah dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita langkahkan untuk menuju majelis ilmu, untuk menaikkan salat atau untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, dan bukan kita langkahkan kaki kita untuk kepada perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bekerja, lihat apakah pekerjaan kita ini sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Ini ibadah. Ini hakikat ibadah, ketundukan, kepasrahan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah, ya'budu ibadatan, yaitu artinya at-tadazzul, at-ta'abbud wa at-tadazzul. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid dan Qaul Mufid, makna ibadah adalah at-ta'abbud wa at-tadazzul. Merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita ini sama seperti budak. Abdul, budak, itu sama makna ibadah. Artinya kita memposisikan di hadapan Allah sebagai seorang budak yang tidak ada kebebasan sama sekali. Ini hakikat ibadah. Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menghambakan diri dan beribadah kepada Allah. Artinya memposisikan diri kita ini sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah yang tidak ada kebebasan sedikit pun, kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi apabila ada perintah Allah, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk menyelisihinya. Wajib bagi kita untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha untuk mengamalkan semua syariat Allah dalam kehidupan kita. Dan berusaha untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 208, udkhulu fis silmi kafah. Masukkan ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Enggak setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan syariat Islam ini itu secara totalitas, secara keseluruhan. Bukan cuma mengikuti, mengamalkan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Semuanya, baik yang sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak sesuai, kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna al-Islam. Makna Islam adalah asal katanya dari aslama yuslimu Islam. Tunduk dan patuh. Dan seorang muslim adalah seorang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seorang yang beriman. Supaya Allah Ta'ala sifatkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, dengan Allah Ta'ala mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasul yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin apabila diperintahkan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ucapkan adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini yang harus selalu kita ingat. Dapat kita berusaha untuk memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Di dalam kehidupan kita ini kita pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita menyesal ketika ajal menjemput kita dalam keadaan kita belum memiliki bekal yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita menyesal seperti orang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai kematian datang pada salah seorang di antara kalian dan dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan beramal saleh dari apa yang pernah aku tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun la yawma yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan yang diucapkannya saja,
dan di belakangnya ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Ini yang harus kita ingat. Ya, kita pergunakan kesempatan hidup ini untuk ibadah kepada Allah dan kita perhatikan. Ya, waktu-waktu kita pergunakan untuk ibadah. Ketika mungkin kita santai, istighfar. Astagfirullah. Senantiasa menggunakan kesempatan hidup untuk ibadah kepada Allah ringan. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita gunakan untuk ibadah istighfar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faedahnya besar. Akan nambah timbangan amal soleh kita. Ya, dan akan menjaga diri kita dari perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka kita akan terjaga dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita ketika santai bengong, kemudian mikir melamun yang tidak misalnya, maka syaitan dengan mudahnya akan mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya kita akan menyesal nanti di hari kiamat atas setiap detik, setiap saat yang kita lalui di dunia ini. Kita tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan misalnya di hari kiamat nanti. Kenapa dulu ketika saya di dunia saya tidak pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Ya, karena kesempatannya cuma sekali. Berapa banyak kita melihat orang meninggal, dan itu pun akan terjadi pada kita. Bagaimana nanti keadaan kita ketika kita meninggal? Apakah bekal kita sudah cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita misal nanti ketika ajal menjemput kita dalam keadaan kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, karena semua akan ditanya. Agar ibadah kita ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala, Rasulullah SAW mengatakan la tazudu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. An umri fima afna wa an jasadi fima ablah wa an 'ilmi fima 'amila bih wa an mali min ayna iktasabahu fima anfaqa. Akan ditanya, tidaklah begitu kaki seorang hamba, dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Semua akan ditanya. Jangan dikira kita hidup kemudian meninggal tidak meminta pertanggungjawaban. Ya, semua akan dihisab, akan ditanya. Mata kita dipergunakan untuk apa? Ya, tangan kita, dan semua akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat nanti. Maka perhatikan amal ibadah kita di dunia ini. Ya, perbuatan kita hendaklah sesuai dengan syariat Allah, dan hendaklah senantiasa kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tubuh ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan berusaha untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala, udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam Islam secara totalitas. Dan apabila kita berusaha untuk menggunakan kehidupan ini, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan diri kita dan menyabarkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, ini yang selalu kita inginkan. Semua dari kita ingin bahagia dunia akhirat. Tapi berapa banyak orang yang tidak mendapatkannya? Mencari kebahagiaan dengan mencari banyak harta dan tidak mendapatkannya, dan mencari kebahagiaan dengan mencari gelar dan tidak mendapatkannya. Ya, maka kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, hendaklah kita menghambakan diri kita kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan di surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah Ta'ala mengatakan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi'ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji dari Allah yang Allah menjanjikan itu pasti. Dan Allah sekali-kali tidak pernah misi janjinya. Ya, dan juga di dalam surat
Yunus ayat 62 Allah Ta'ala mengatakan ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaquna lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul 'azim. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah hilangkan segala kekhawatiran kesedihannya, yaitu alladziina aamanu wa kaanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan bagi mereka busyra kabar gembira fil hayatid dunya, kehidupan dunia, dan juga di kehidupan akhirat. Ini Allah menjanjikan ya ikhwan. Ya, Allah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat bagi para wali-wali Allah, kekasih Allah yang beriman bertakwa. Allah hilangkan segala kekhawatiran dan kesedihannya. Ya, seorang beriman tidak khawatir dengan dunia ini. Walaupun barang-barang naik, dolar naik, silakan, tidak ada masalah. Yang berikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah sanggup nggak memberikan rezeki kepada kita? Kalau barang-barang naik, dolar naik, sanggup nggak Allah memberikan rezeki kepada kita? Sanggup. Ya, bagaimana keadaan ini? Kalau Allah ingin memberikan rezeki kecukupan pada kita, Allah akan sanggup memberikannya. Ya, dan bahkan kita kalau khawatir, kalau barang-barang naik, dolar naik, saya akan sengsara. Ini berarti ada kerusakan dalam tauhid kita. Kurang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwasanya yang memberikan kesejahteraan adalah kalau barang itu rendah. Ya, berarti kita menyandarkan kesejahteraan, takdir baik itu kepada makhluk. Ya, kalau barang rendah, ya, baru saya akan sejahtera dan bahagia. Ya, maka ini perlu kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kecukupan. Dan juga Allah hilangkan segala kesedihan. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau mungkin ada di antara kita masih suka sedih, ya, coba perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah adalah pasti. Kalau kita benar-benar beriman bertakwa kepada Allah, maka insya Allah akan menghilangkan segala kekhawatiran dan kesedihan kita. Ya, dan iman takwa itu secara keseluruhan, bukan cuma sekedar sholat, puasa, dan yang lainnya. Karena mungkin banyak dari kita anak sholat udah rajin, tiap jamaah anak selalu sholat, puasa juga anak rajin. Tapi masih suka dengerin dangdut nggak? Oh, ini masih ini belum iman takwa berarti. Ya, jadi iman takwa itu sempurna semua. Bukan cuma sekedar mengerjakan sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi juga meninggalkan segala kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa menyempurnakan iman takwa kita kecuali dengan ilmu. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah di antara hambanya hanyalah al-ulama. Artinya selain ulama tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya ilmu itu bisa menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu seorang bisa menyempurnakan tauhidnya, keikhlasannya. Dengan ilmu dia bisa menyempurnakan tawadhu, tidak menyombongkan dirinya, tidak merendahkan orang lain. Inilah yang perlu kita ingat. Lalu kita bisa menyempurnakan iman takwa kita adalah dengan pelajari agama Allah, pelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka apabila iman kita, takwa kita sempurna, maka janji Allah, dan janji Allah adalah pasti. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah mengisi janjinya. Allah akan berikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan dengan kenikmatan surga yang luar biasa. Ya, kenikmatan surga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang dimana Rasulullah SAW membandingkan dunia ini dengan surga. Ya, seperti satu tetes air dunia ini bila didudukkan di lautan yang luas, dan surga itu adalah lautan yang luas tersebut. Ya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Syaddad radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yajru ahadukum usbu'a fil jami falyadhhab min al-jam." Tidaklah dunia dijadikan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara mencelupkan jarinya ke lautan. Jadi dunia beserta dengan segala isinya yang kita rasakan nikmat ini cuma satu tetes air di ujung jari celupkan ke lautan yang luas. Dan surga itu adalah lautan yang luas itu. Maka kita bisa bayangkan
Ya, bagaimana nikmatnya surga. Kita dunia yang kecil ini saja kita rasakan nikmat tadi, masya Allah ya. Kita di villa-villa dekat ya dengan saudara-saudara kita, itu nikmat kita rasakan luar biasa. Ini baru di dunia cuma setetes air. Di ujung jaring celupkan lautan yang luas, dan lautan luas itu adalah akhiratnya. Anda bisa bayangkan bagaimana nikmatnya. Yaitu sangat, bahkan dunia ini tidak ada nilainya sama sekali kalau dibandingkan dengan akhirat. Dan dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran bahwasanya sungguh merugi bagi orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan akhiratnya. Dia cuma mengejar sesuatu yang sangat kecil dan bahkan tidak ada artinya sama sekali, dan meninggalkan kehidupan akhirat yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi selamanya, nikmat yang luar biasa dia korbankan, dia tinggalkan, dia lupakan. Ya, maka sungguh merugi bagi orang yang hanya mengejar dunia. Dia hanya mengejar dunia tapi meninggalkan akhirat. Ya, dia tidak memperhatikan halal haram, maka dia mengorbankan akhiratnya. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dia hanya mendapatkan dunia yang sedikit, dan itu pun satu tetes air. Ini perbandingannya kalau antum mendapatkan semua kenikmatan dunia itu untuk antum. Tapi kalau cuma mendapatkan sebagian kecilnya, ya dari satu tetes itu masih dibagi lagi berapa persennya. Itu antum mendapatkan, dan antum akan diharamkan kenikmatan surga yang luar biasa. Ini harus selalu kita ingat di dalam bekerja, di dalam cari nafkah. Ya, lihat apakah ini halal atau haram. Kalau haram tinggalkan. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita untuk dunia yang kecil. Ya, karena sangat merugi bagi orang hanya mengejar dunia tapi meninggalkan akhiratnya. Ya, dia habiskan seluruh waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mencari dunia dan melupakan akhiratnya. Maka sungguh merugi orang seperti itu. Ya, dan karena dia mengejar sesuatu yang sedikit dan akan dia tinggalkan. Ya, ketika mungkin dia menghabiskan waktunya, umurnya, tenaganya mencari harta, ketika meninggal tidak ada yang dibawa, tidak ada yang bermanfaat kecuali yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis ini juga kita mengambil pelajaran, untuk dunia saja kita rela untuk bersusah payah, menghabiskan umur kita, tenaga kita, pikiran kita supaya apa? Mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia. Ya. Terlebih lagi untuk akhirat, seharusnya kita lebih sanggup lagi untuk melawan hawa nafsu kita, bersusah payah, berlelah letih, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada Allah agar mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, negeri akhirat. Ya, kenikmatan yang kekal abadi selamanya. Ya, ini yang harus kita ingat agar kita mengedepankan akhirat kita. Maka insya Allah dunia ini akan mengikuti kita. Ya, seperti yang Allah janjikan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW janjikan dalam hadis riwayat oleh Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanatil akhiratu niyyatan, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa tadhu dunya wa hiya radhiyah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, tujuannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan semua perkara yang memudahkan segala urusannya, dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina-hina. Dan tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu faraqallahu 'ala amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa tadhu dunya wa ma ya'tina dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, maka Allah cerai-beraikan urusannya, dan Allah jadikan kefakiran di dalam matanya, di depan matanya, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Maka ini yang harus selalu kita ingat, ya, hendaklah kita memilih jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghambakan diri kita kepada Allah. Maka Allah akan janjikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan terlebih lagi apabila kita diberikan kenikmatan di akhirat, maka ini, ya, kenikmatan yang luar biasa, dan ini kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, ini kita ingat bahwasanya sukses itu
bukan cuma di dunia. Ya, sukses itu di akhirat. Kalau sukses di dunia dengan tanpa kesuksesan di akhirat, suksesnya sia-sia, itu bukan kesuksesan yang sungguhnya. Tidak ada artinya sama sekali sukses di dunia tanpa sukses di akhirat. Ya, tapi kalau sukses di akhirat inilah yang sesungguhnya. Ketika seorang itu dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Taala tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah Taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka itulah orang yang telah sukses. Jadi ini kita ingat, sukses itu kalau kita sudah masuk surga. Kalau belum masuk surga belum sukses. Walaupun antum punya harta yang berlimpah, itu bukan kesuksesan sungguhnya. Antum meninggal, kalau antum maksiat, antum celaka. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sebuah hadis yang perlu untuk selalu kita ingat. Ya, dalam hadis riwayat oleh Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'amil dunya min an-nar fa yasbaghu fi an-nar sabqatan faqila lahu hal ra'aita khairan qad hal wajadta khairan qad qala la wallahi ya Rabb." Datangkan orang paling kaya, paling merasakan segala kenikmatan dunia. Di sini pakai isim tafdil bi an'am, bukan cuma sekedar paling kaya, tapi paling merasakan semua kenikmatan dunia. Ya, kalau kaya aja mungkin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi dia udah paling kaya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, dan paling merasakan semua kenikmatan dunia. Di akhirat dimasukkan ke neraka sekali celupan. Nggak lama-lama dimasukkan, kemudian diangkat sebuah celupan. Kemudian ditanya kepadanya, "Hal ra'aita khairan qad hal wajadta khairan qad?" Qala la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qad. Apakah engkau merasakan kenikmatan wahai fulan? Maka dia menjawab, "Demi Allah saya tidak merasakan kenikmatan sedikit pun." Dia lupakan semua kenikmatan yang dia rasakan di dunia, padahal dahulu kenikmatan yang dia rasakan begitu hebatnya. Bahkan dikatakan orang paling merasakan semua kenikmatan dunia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, tapi semua kenikmatan hebat itu dia lupakan, cuma sekali celupan saja. Apalagi kalau diadab dengan waktu yang beribu-ribu tahun. Alhamdulillah. Ya, jadi ini kita ingat, kesuksesan sungguhnya itu kalau kita sudah masuk surga, bukan cuma di dunia. Jadi kita jadikan akhirat ini sebagai tujuan hidup kita. Kita pergunakan semua kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu kita ingat dan kita nasihati, saling nasihati di antara kita dan terlebih lagi di antara keluarga. Ya, istri senantiasa menasihati suaminya agar suaminya mencari harta yang halal, ya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga suami mendidik istrinya untuk senantiasa taat dan bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menasihati di antara kita untuk senantiasa bersabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, apabila kita beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kan tapi sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancamkan kita, Allah peringatkan kita dengan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Tinggal pilih. Kita mau mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau tunduk dan taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan syarat Allah, maka kita terancam mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana Allah Taala tegaskan dalam surah Taha ayat 124, Allah Taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, dan kami akan bangkitkan dalam keadaan buta di hari kiamat nanti. Allah akan berikan kesempitan hidup, walaupun mungkin dia dalam bergelimang dengan harta, tapi itu bukan kebahagiaan, ya ikhwan. Ya, kebahagiaan itu adalah Allah berikan dalam hati seorang hamba. Harta ini bukanlah kebahagiaan. Berapa banyak orang yang banyak harta tapi tidak bahagia. Ya, orang ingin bahagia harus menghabiskan beribu atau berjuta-juta hartanya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Mungkin dia banyak masalahnya dan tidak bisa mengatasi masalahnya. Ya, orang kalau hubud dunianya itu terlalu sangat, dia berkurang hartanya atau mendapatkan musibah,
dia langsung tidak bisa mengatasinya. Ya, maka orang seperti ini ya tidak bahagia di dalam kehidupannya, akan senantiasa sempit, akan senantiasa sedih, walaupun mungkin banyak hartanya. Tapi orang yang beriman, ya Allah berikan qanaah dan rasa syukur, masya Allah, Allah akan berikan kebahagiaan kepadanya. Ya, sebenarnya kita ini Pak, kalau mau bersyukur, kita ini orang kaya. Ya, Allah berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan merasa bisa menghitungnya. Ada kemarin ketika sakit, masya Allah, ya subhanallah, habis 100 juta untuk berobat lambung aja. Antum kira-kira mau nggak dikasih 100 juta tapi sakit lambung, atau dikasih sehat? Pilih mana? Ini sehat. Ini sehat Pak. Ini luar biasa, nikmat yang tidak terhingga. Ya, antum sehat lambung baru 100 juta. Belum lagi orang kena kanker jantung, kanker hati, ratusan juta habis. Berapa banyak orang ini menghabiskan seluruh hartanya agar dia sembuh. Nah, ini berarti apa? Nikmat sehatnya luar biasa. Ya, berapa banyak kita lihat orang terbaring di kasur di rumah sakit, tidak bisa makan aktivitas. Kita masya Allah dalam keadaan sehat, Allah berikan sehat. Ini nikmat luar biasa kalau kita mau bersyukur. Ya, ada kenalan anak, yang satu mantan direktur, uangnya banyak, ya, tapi kena stroke, cuma bisa duduk lemas. Yang satu nggak ada kerjaan, tapi sehat, tapi nggak ada kerjaan, nggak tahu di dompetnya mungkin sering kosong. Anak tanya sama yang sehat ini, yang nggak punya kerjaan, nggak punya uang, mau nggak tukeran? Antum jadi dia banyak uang tapi sakit. Oh nggak mau kata dia. Langsung kontak, nggak pakai mikir Pak. Nggak pakai mikir, mau nggak kesehatan ditukar sama banyaknya uang tapi sakit kayak gini, mau nggak mau. Ini berarti sehatnya tidak ternilai harganya. Ya, ratusan juta antum ini, masya Allah. Anak merasakan kemarin lambungnya 100 juta habis, dan itu pun masih belum bisa normal seperti sedia kala. Kan masih gampang lelah. Kalau kebanyakan mengajar itu lah, ya, maka ini masya Allah nikmat sehat yang luar biasa. Belum nikmat yang lainnya, ini kita bisa merasakan aja. Ini kita lebih hebat daripada Fir'aun. Fir'aun pernah nggak ngerasain enaknya AC luar biasa kayak gini? Oh apa ini bukan AC? Apa? Tapi rasanya dinginnya dingin kayak AC. Nah, kita di Jakarta lah, rata-rata semua punya AC. Ada nggak Fir'aun merasakan enaknya AC? Nggak pernah. Kita lebih hebat dari Fir'aun. Fir'aun paling kalau panas dia dikipasin sama dayang-dayang prajuritnya. Apa enaknya kipasan prajurit? Ya, motor ini luar biasa bagaimana? Dulu zaman Fir'aun padahal dia raja di raja, Qarun, Namrud, itu hebat-hebat semua hartanya, bahkan diangkat oleh beberapa orang kunci perbendaharaannya, kunci hartanya diangkat beberapa orang. Ya, hartanya berlimpah tapi nggak pernah merasakan nikmatnya yang kita rasakan. Motor enak Pak, sekali tancap gas itu ratusan kilometer. Kalau mereka pakai kuda, antum berkilo-kilometer bisa turun berok. Ya, kekocok terus perut kan, bisa muntah-muntah ratusan kilometer tempuh. Belum lagi enaknya pesawat atau HP, ini luar biasa. Ya, dulu kalau mau kirim pesan, kirim utusan, tahu-tahu di tengah jalan dibegal, nggak nyampe-nyampe, stres. Atau pesannya nggak nyampe, kita pulsa semenit aja mati, udah pusing. Ya kan ini kan nikmat bisa komunikasi, bisa video call sama keluarga kita luar biasa. Nggak pernah dulu Fir'aun yang hebat itu merasakan kenikmatan ini. Berarti kita ini lebih hebat daripada Fir'aun. Coba nggak bersyukur gimana antum ini? Ya, nikmat antum ada pada antum udah banyak sebenarnya kita. Mau ngeluh bersyukur nggak bersyukur itu malu sebenarnya sama Allah. Ya, coba lihat saudara kita di Palestina, di Suriah, bantai, disiksa, itu masih alhamdulillah dalam keadaan aman, bisa tertawa, syukur nikmat yang ada, itu kebahagiaan. Tapi orang yang tidak berikan kebahagiaan walaupun banyak hartanya, tidak pernah merasa bahagia, merasa kurang dan kurang dan kurang terus. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza kana ibn Adam wadi min dhahab, habba yakuna lahu wadiyan,
Wala yamna'u ila turab itu mudha'an kaba. Andaikan anak kadang punya satu lembah emas, dia akan cari lembah kedua. Sudah punya dua lembah, mesti ada lembah ketiga. Dan tidak akan terpenuhi hawa nafsunya kecuali dengan panah. Ya, kalau dia mati baru nggak nyari-nyari lagi dia. Ini satu lembah emas antara dua gunung itu lembah. Isinya berapa ratusan juta triliun, Pak. Masih cari lembah ketiga, keempat dan seterusnya. Nggak akan terpenuhi hawa nafsunya kalau kita turun ke ini. Nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita bersyukur, masya Allah. Ya, ini nikmat begini aja luar biasa kalau kita syukur. Nah, ini pentingnya kita beriman kepada Allah, bersyukur dan berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpaling dari peringatan Allah, ini peringatan Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Dan di akhirat Allah akan ancamkan, Allah akan peringatkan dengan kesengsaraan dan adab yang luar biasa. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW hanya menjelaskan tentang siksa ahli neraka yang paling ringan. Ini agar selalu kita ingat. Kata Rasulullah SAW, "Inna ahwal ahli nari 'adabun yawm al-qiyamah la rajul tuwa fi akhmasi qadami jamratan yabli bihuma dimaghu." Sungguhnya siksa ahli neraka yang paling ringan adalah seorang ditaruh dua bara api di kakinya yang dengannya menjadi otaknya. Yang satu harinya kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 47, "Inna yawman 'inda rabbika kalfu sanatin mimma ta'udun." Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Coba bayangkan satu hari ini adab yang paling ringannya. Ya, coba kita kira-kira sanggup enggak ditaruh bara api di kakinya yang dengannya semua badannya itu melepuh, mendidih sampai kepalanya, otaknya itu mendidih. Kalau api dunia saja yang taruh tangan itu di atas kompor, yang kebakar cuma tangan. Tapi azab di akhirat, api di akhirat, dan ini baru baranya, dan ini baru siksa paling ringannya. Ditaruh cuma dua bara api di kakinya, yang semuanya badannya terbakar sampai kepalanya mendidih. Anda bisa bayangkan bagaimana dahsyat panasnya api di akhirat. Ini baru baranya, yang satu harinya 1000 tahun. Ya, kira-kira ada yang sanggup nggak merasakan azab Allah sedemikian dahsyatnya? Ya, maka jangan ada pikiran di pikiran kita. Ya, mungkin syaitan bisikan, nggak apa-apalah di dunia senang-senang dulu kita, karena kata Pak Ustadz kan nanti masuk surga nantinya. Jangan ada pikiran kayak gitu, Pak. Nggak apa-apa mampir dulu ke neraka. Hati-hati, kalau dia neraka, antum udah masuk ribuan tahun baru keluar, dan tidak ada istirahatnya. Kata Allah dalam surat An-Nisa 56, "Kullama nadijat juludum badana juludan ghairal ladzi qul'ada." Setiap kali kulitnya mengupas, kami ganti dengan kulit yang baru agar dia merasakan azab. Jadi enggak ada istirahatnya. Antum di azab Allah di neraka beribu-ribu tahun disiksa dan tidak ada istirahatnya. Ya, maka jangan ada pikiran enggak apa-apa mampir dulu ke neraka, jangan. Kalau bisa masuk ke surga langsung tanpa mampir ke neraka. Ya, istighfar sebanyak-banyaknya dari segala dosa. Jangan biarkan ada dosa sedikit pun dalam diri antum. Ketika antum berbuat dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak amal saleh. Dan senantiasa jaga diri kita dari segala kemaksiatan dan dosa. Ya, ini yang harus selalu kita ingat. Karena kita tidak akan sanggup merasakan siksa di akhirat nanti. Ya, tidak ada yang sanggup untuk merasakan siksa yang demikian dahsyatnya. Maka kalau tidak ada di antara kita yang sanggup merasakan siksa di akhirat nanti sedemikian dahsyatnya dengan jangka waktu sedemikian lamanya, maka hendaklah kita menyabarkan diri kita di dunia ini. Ya, hendaklah kita menyabarkan diri kita di dunia ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sabarnya kita di dunia ini ringan. Ya, lebih ringan daripada kita bersabar di akhirat. Ya, kira-kira sanggup gak kita bersabar tadi? Siksa yang paling ringannya ditaruh bara api di kakinya, dan dengannya mendidih otaknya yang satu hari seperti 1000 tahun. Ya, nggak ada yang sanggup bersabar. Kalau kita tidak sanggup bersabar menerima siksa Allah di akhirat nanti dengan siksa yang sedemikian dahsyatnya, maka hendaklah kita menyabarkan diri kita di dunia ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabarnya kita di dunia ini lebih ringan daripada kita sabar di akhirat, merasakan adab yang demikian dahsyatnya. Maka lebih ringan kita bersabar di dunia, menahan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak mau tunduk dan taat pada syariat Allah, Allah akan ancamkan, peringatkan kita dengan kesengsaraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan apabila kita ingin menjadi ahlul jannah, ahlu surga, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, karena ahlul jannah, penduduk surga itu adalah orang-orang yang sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala tegaskan surat Ar-Ra'd ayat 23, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Dan malaikat masuk ke dalam surga dan memberikan salam kepada penduduk surga, dan salam yang mereka ucapkan kepada penduduk surga adalah salamun 'alaikum bima sabartum. Salam keselamatan atas kalian wahai penduduk surga dikarenakan kesabaran kalian. Ya, sabarkan diri kita di dunia ini untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada Allah. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi ahli jannah, menjadi penduduk surga, ahli surga insyaallah taala, dan Allah akan senantiasa membimbing kita untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin sebelum tutup ada yang mau ditanyakan pada teman-teman.